Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membuat video lanjutan ya, atau part 2 dari video sebelumnya. Sirtiman ini jadi video 11 hari yang lalu ya, bikin video tentang Tokopedia ini membantai sejarah klaim. Jadi dia kayak menghapus eh, daftar pembelian kita atau transaksi ID ya. Jadi statement udah dijelasin di video ini kalau transaksi ID setelah Juli ke bawah ini nggak ada gitu. Dan di sini ya statement karena lagi dapat masalah ya, mau ada SSD NVMe yang mau diklaim garansi, karena masih garansi gitu ya, garansinya kan 3 tahun, 2 tahun dipakai rusak, seharusnya masih bisa ajukan klaim gitu. Cuma pas dicek di Tokopedia-nya terakhir ini ya, halamannya tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu dari pertama kita beli, dulunya mungkin setahun yang lalu ya, dari pertama kita beli sampai sampai yang terakhir ini ada data pembeliannya, transaksi ID-nya ada. Cuma yang sekarang ini cuma sampai di sini dilihat ya, 8 Agustus 2022. Jadi Juli. Nah, ini udah perboden, artinya udah nggak ada lagi. Jadi transaksi Juli 2022 udah nggak ada gitu. Dan sistemnya mencari di search mau sampai botak juga nggak bakal keluar kata kunci Vigen, kata kunci NVMe, SSD. Yang ada untuk transaksi-transaksi yang terbaru gitu ya, artinya lebih baru dari Agustus gitu. Sedangkan yang Juli ke bawahnya yang lebih lama itu nggak ada gitu. Di sini sih teman juga udah ngirim email ya, ngirim email, cuma yang balas kayaknya robot gitu, jadinya ya agak kecewa juga yang terkirim di sini ya. Nah, ini udah mending kalau dibales ya, ini nggak dibales gitu. Jadinya ya percuma juga, padahal udah ngirim ke email ini ya, care Tokopedia-nya gitu. Ternyata nggak dibales. Kalau kalau misalnya via chat itu yang jawab AI juga, bot juga. Jadi ya solusinya gimana ini? Sebenarnya pengen ngecek ini tanggal berapa transaksinya yang mana gitu. Cuma yang nggak ada balasan kayak gini, akhirnya Sentimen ya inisiatif gimana, soalnya daripada barangnya ini jadi bangkai, akhirnya sentimen yang ngubek-ngubek kardus ya, berharap ketemu gitu ya, terutama resinya, soalnya kan yang penting resinya gitu. Takutnya nanti nggak ada resi, nggak di nggak ditindaklanjuti gitu. Nah, di sini bisa dilihat barangnya ya, Vigen SSD Hyper M.2 PCIe Gen 3 NVMe 2280. Harganya untuk yang 256 GB pembelian bulan Juli ya. Jadi Juli udah nggak ketahuan di history Tokopedia. Harganya 409.000, 495.000. Kelihatan nggak itu? Ya pokoknya harganya segitu. Dan sekarang kalau dicek harganya cuma 360-an kalau nggak salah ya. Jadi dulu beli pas mahal-mahalnya banget barang segini, harganya setengah juta gitu, setengah juta kurang dikit. Nah, di sini statement gimana caranya, resinya udah dapat, dusnya udah dapat, tinggal tinggal nyari tokonya, sellernya yang mana nih gitu. Setelah search ke semua ya di Tokopedia, itu di search di tentang NVMe, Vigen, sampai Sirtiman ini ngecek chatnya satu-satu tiap toko gitu. Jadi kayak ini ada toko ini Depok, ini dicek ininya, searchnya satu-satu, chatnya ada nggak tentang bahasan itu, ternyata nggak ada gitu.
Setelah ini akhirnya Sentimen frustasi juga yang mana tokonya nih, karena banyak sekali ya di Tokopedia nih yang jual ini kan tokonya banyak gitu. Kalau cek satu-satu chatnya nggak tahu udah kehapus dari sistem, karena emang transaksi ID aja dihapus apalagi cuma chat doang gitu. Nah di sini Sirtiman ini akhirnya search di video ya, search di video dia di YouTube Sirtiman dan kebetulan menemukan tokonya itu ternyata di Depok, langganan Sirtiman juga sih tokonya, Cashcom gitu. Ya kalau tahu dari kemarin 11 hari yang lalu mah tahu gitu ya diurus gitu, cuma karena nyari-nyari dan bingung akhirnya dapat juga tokonya. Setelah Sirtiman chat sama tokonya, kasih lihat ininya ya, bukti resinya, akhirnya dia bilang mau bantu gitu loh. Dia bilang mau bantu, bisa dibantu klaim garansi Vigen, kata dia. Bisa kak untuk dibantu. Setiman sebenarnya minta tukar baru ya, boleh kan langganan nih, Setiman bilang gitu. Tukar baru boleh nggak? Namun untuk tukar baru mohon maaf tidak bisa kak. Baru hanya berlaku untuk pembelian di bawah 1 bulan. Terus gimana prosesnya? Dibantu klaim garansinya ke merek terkait. Ya udah kirim ke Kaskom, iya kak, dikirim kembali ke kami saja, nanti kami bantu klaim ke Vigen tuh. Saya ada unit bukti resi plus dusnya, ada tambahan lain, minta alamat lengkapnya, ada dikasih. Saya punya Setiman punya alamat lengkap yang di Tokopedia ya, cuma setelah di ini dia masih yang itu kah, Setiman tanya, dia kasih alamat baru, ada perubahan, dikasih nomor ininya ya, WA-nya. Ya udah akhirnya ya lega juga, toko Cashcom ya langganan Setiman sih akhirnya mau bantu. Besok Setiman mau paketin ya ke Cashcom. Ya semoga aja dari pihak Vigen ini ya bisa ganti. Sebenarnya pengennya sih restore data gitu, soalnya di sini kan ya ada macam-macam ya, ada data ya, cuma kayaknya ya udah, yang nggak tahu juga lah udah kebakar atau gimana, nggak tahu, soalnya pengalaman pakai Vigen tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah lama gitu loh. Jadi sebelum garansi itu udah rusak gitu. Beberapa kali beli males nuker, cuma karena ini bener-bener dulu kan beli itu untuk ini ya, untuk dijual lagi sih. Pernah tinggal lama error, meleduk gitu, dan males nuker gitu. Yang sekarang ini karena PC dipakai kerja pada harian, ya sayang juga itu, karena sementara ini pakai SSD yang 128 GB dirasa sempit banget gitu. Jadinya gimana caranya, ini yang SSD SATA ini ya, jadinya emang selain lelet, space-nya juga sempit tuh. Jadi gimana caranya biar ini tuh diganti ya. Makanya ya untungnya dari pihak toko Cashcom ini ya baik hati lah. Makanya si teman kasih judul video ini, toko baik hati ya, Cashcom Depok gitu. Jadi salut. Biasanya kan ada toko kan ya sedikit nanya aja mereka nggak jawab gitu, apalagi klaim garansi gitu. Ada toko yang sombong banget ya. Cuma ini jadi bantu ya, sebenarnya saya teman udah sering beli sih ya, udah mungkin 3-4 tahun yang lalu langganan lah gitu. Dan ya mungkin dia ngecek juga Setiman sering ada transaksi di Cashcom. Cuma yang kembali disayangkan ini, Tokopedia ini nggak ngasih solusi ya. Dia ngapus transaksi ID gitu aja, terus nggak ada pemberitahuan kalau yang transaksi sebelum ini itu ngurusnya gimana gitu. Dan di sini ya terus terang ya kecewa juga, karena pas lagi mau urus klaim garansi ya mentok di bulan ini Agustus 2022, sedangkan di sini pembeliannya nih Juli, padahal sebulan sebulan sebelumnya gitu, dan ini hilang begitu saja transaksi ID-nya. Ya kalau dari sini kan ada resinya ketahuan akhirnya transaksi ID-nya ini. Cuma kalau nggak ada resinya, kemarin nyarinya tuh
ya bingung, botak gitu, orang di search nggak ada, dicek satu-satu juga ya mungkin udah dihapus kali ya chatnya gitu loh, jadi nggak tahu lah. Makanya ya paling statement salut untuk toko Keskom yang udah mau bantu ya. Ya meskipun hasilnya belum ketahuan, Vigennya mau ganti atau enggak gitu. Nanti kan dicek dulu gitu. Ya semoga jangan sampai kejadian kayak di itu ya, di waktu RAM dari apa? RAM DDR4 yang dari ya pokoknya statement no, itu juga klaim garansi dan ditolak dengan alasan yang ngadi-ngadi. Statement bilangnya RAM-nya udah diodol-odol lah, udah disolder, udah dibuka gitu ya. Padahal mas statement RAM-nya dicolok ke komputer, RAM dari rip jaws ya, rip jaws. Colok komputer terus nggak diapa-apain, tahu-tahu rusak. Pas mau klaim bilangnya kok di odol-odol, di solder dan lain-lain lah. Intinya kayak apa sih, kayak bilang aja nggak ada barang gantinya atau gimana gitu. Jadinya nggak pusing. Seharusnya kan ganti, tawarin merek lain kalau stoknya kosong gitu, ya minimal usaha lah gitu. Cuma kalau alasan yang ngadi-ngadi gini, ya Sirteman ya punya channel YouTube, ya Sirteman share gitu. Banyak orang yang ada juga yang ngalamin hal yang sama, cuma ada juga yang ya tergantung kasusnya, beda-beda sih. Mungkin mereka pas lagi ini stoknya masih ada gitu, cuma yang ini emang stoknya agak langka sih, agak Sirteman juga nyari juga agak susah. Cuma seharusnya jangan kasih alasan yang aneh-aneh gitu. Orang pembeli juga nggak bisa main tuduh, main apa sih, main tuduh kalau nggak ada buktinya gitu. Ya semoga Vigen ini juga nggak ada masalah sih. Karena ini emang istilahnya yang pertama Sirtiman ya. Sirtiman pernah urus harddisk Seagate, pernah urus SSD dari Adata, semuanya lancar jaya, diganti robot juga ya, entah itu keyboard sama mouse-nya. Semua lancar jaya diganti yang baru. Cuma yang terakhir ini yang RAM dari Ripjaws ini, G-Skill ya, G-Skill ini bermasalah sih. Semoga yang untuk SSD NVMe dari Vigen ini semoga lancar jaya ya. Jadi uh, biar ketahuan istilahnya customer supportnya perusahaan Vigen kayak gimana gitu loh. Kalau yang dari G-Skill tadi Setiman udah kapok, nggak mau beli lagi gitu. Udah kejadian dituduh yang enggak ya, Setiman udah kapok lah, ngapain juga beli dari dia lagi gitu. Lebih baik cari yang merek lain lah, banyak. Dan untuk yang Cascom ya sekali lagi ya terima kasih udah mau bantu ya, bantu klaim garansi. Meskipun seharusnya Setiman ya bisa langsung ke, katanya dibawa ke dealernya, cuma kan ya nanti repot lah, ongkos dan lain-lain ya, belum waktunya itu, belum ya nggak tahu antri kalau di dealernya, belum kalau aus minum lapar makan jadinya ongkosnya gede itu, mungkin ya bisa habis 100 ribuan kalau ongkos ya, makan minum gitu. Lebih baik ya udah besok kirim ke Keskom, nanti biar dia yang urus deh masalah. Nanti akan diupdate lagi ya hasilnya, entah itu barangnya diganti baru atau uh, restore data, nggak tahu lah. Yang jelas produknya mati, lampunya mati, terus datanya nggak kebaca di BIOS. Ya, jadinya gimana? Jadi bangkai gitu. Nah di sini untuk Vigen yang terutama ya, paling setiman apa ya, bikin produk tuh kalau bisa jangan yang berapa kali tuh meleduk terus gitu loh, gelap terus. Kalau bisa yang bagus lah, meskipun istilahnya buatan Indonesia ini, Vigen ini kan seharusnya ya kualitasnya tetap ditingkatkan lah, jangan yang ngeri juga itu kalau beli SSD lagi. Kayaknya sistemnya nggak mau lagi kalau ini gitu, udah 2 kali mungkin 3 kali ya kejadian kayak gini. Cuma yang ini yang pengen diurus aja, karena diurus klaimnya ya, karena emang buat PC sendiri ya, PC pribadi buat kerja harian gitu. Oke guys, jadi kalau ada yang mau tanya ya, punya curhat, punya seputarin apalah, kasih tahu aja di kolom komentar ya, biar kita saling ya saling saling dapat informasi ya, saling sharing, biar kendala-kendala ini jangan sampai ya mengganggu masalah
untuk produktivitas kita gitu. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.